Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini membahas tentang direct and indirect speech. Direct speech yaitu kata-kata kalimat yang diucapkan langsung. Indirect speech yaitu kalimat yang tidak langsung. Contohnya, di contohnya ini juga ada 3 jenis direct speech. Yang pertama statement atau pernyataan, kedua command atau perintah, ketiga question atau pertanyaan. Ya, masuklah kita ke to be atau auxiliary verbs yang dipakai untuk direct. Kalau dia directnya am, is, are, indirectnya berubah menjadi was, were, sampai ke does, menjadi does. Ini perubahan keterangan waktu dalam indirect speech. Jika dia now, indirectnya then. Jika directnya yesterday, indirectnya menjadi the day before. Begitu juga sampai next Friday, sampai next Friday directnya, indirectnya menjadi the following Friday. Ini dia untuk perubahan dari tensesnya. Jika direct speechnya present simple, reported speechnya atau indirectnya menjadi past simple. Begitu juga sampai dari must menjadi had to. Untuk kalimat tidak langsungnya menjadi had to. Yang pertama kita bahas statement atau pernyataan. Dalam indirect statement kita menggunakan kata that, bahwa sebagai penghubung antara kalimat pengantar interjust, phrase, dan kata-kata yang diperlukan atau reported words. Kalimat-kalimat pengantar dalam indirect statement ialah, contohnya, Mita told her friend, I have been to Bali twice. Ini perubahannya dari present perfect karena dia ada have been. Berarti Mita told her friends that she had been to Bali twice. Have-nya itu berubah menjadi had. Kenapa? Kalau directnya have, indirectnya menjadi had. Begitu juga dengan my sister said to me, I don't like tennis. I don't like, don't, berarti dia itu menunjukkan negatif dari present perfect, simple present tense. My sister said to me that she didn't. Kalau dia don't di direct berarti indirectnya menjadi didn't. She didn't like the tennis. Karena kenapa dia si? Jika dia I di indirect menjadi si. Dia itu tergantung kepada siapa yang berbicara, laki-laki kah atau perempuan kah. Kalau dia perempuan menjadi he, karena ini my sister berarti dia si. Ya, common ini dibagi menjadi 2, yaitu positif common dengan negatif common. Kalau dia positif common, kita tinggal menambah to di depan kalimat perintahnya. Jadi kalau dia negatif common, kita menambah not to. Ini contohnya, Imam asked me, open your book. Dia itu perintah kan? Open your book. Berarti indirectnya berubah menjadi Imam asked me menambah to open my book. Kenapa my book? Karena dia nanya your book. Berarti my book gitu. Dalam negatif common, Sulis told John, don't wait for me. Jangan tunggu saya. Berarti Sulis told John not to wait for her. Jangan menunggu dia. Si Sulis berkata kepada John, jangan menunggu dia. Oke, masuk dia ke question. Question bila pertanyaan langsung, direct question menggunakan kata-kata tanya seperti where, when, yang question word dia, maka kata-kata tersebut digunakan sebagai penghubung dalam reported speech. Pertanyaan dilaporkan berubah menjadi bentuk positif. Kalimat pertanyaan di positive form. The man asked me, where do you live? Where do you live? Berarti the man asked me, where I live. Dia menjadi jadi pernyataan, bukan pertanyaan lagi. Kalau tadi bertanya where do you live itu pertanyaan. Jadi kalau dia untuk membuat dia ke indirect speech, dia harus diubah menjadi ke pernyataan. The man asked me where I live. Jackie asked the girl, what is your name? What is your name? Berarti Jackie asked the girl what her name was. Kenapa her name was? Dia menunjukkan bahwa dia itu sudah pernyataan.
Oke. If whether. Bila pertanyaan langsung tidak menggunakan kata-kata tanya dan hanya merupakan pertanyaan dalam bentuk yes or no, maka kita menggunakan kata-kata if or whether. Jika apakah sebuah permukaan antara kalimat pengantar pertanyaan dilaporkan. The teacher asked her, have you finished your homework? The teacher asked her if he had finished her homework. Kan have you finished your homework kan itu menunjukkan jawaban yes or no. Berarti dia kata penghubungnya harus if or whether. She asked me, can you meet me tomorrow? She asked me if I could meet her the following day. Dia itu berubah menjadi pernyataan dan conjunctionnya atau penghubungnya itu kalimatnya itu if or whether. Oke, direct indirect speech selesai. See you the next chapter 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.